Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember atas nama Suci Firdaus dengan NIM 20210960111907. Di sini saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang hal ini langsung diampu oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin MPDI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan pendidikan. Di sini yang pertama yaitu pengertian perencanaan. Jadi pada dasarnya perencanaan itu adalah suatu kegiatan yang menetapkan aktivitas yang berhubungan dengan jawaban pertanyaan seperti itu. Seperti what, apa yang akan dilakukan, mengapa hal tersebut dilakukan, siapa yang melakukannya, di mana melakukannya, kapan dilakukannya, seperti itu. Jadi what, why, who, where, dan juga when. Dan bagaimana how melakukannya, seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan tujuan yang akan dirumuskan, teknik dan metode yang dipergunakan, dan sumber yang diperdayakan untuk mencapai tujuan tersebut. Di sini menurut Combs 1982, perencanaan pendidikan itu merupakan kegiatan rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, perencanaan pendidikan adalah proses menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan diberdayakan, dan juga teknik atau metode yang dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu tertentu agar penyelenggaraan sistem pendidikan itu dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dan bermutu, seperti itu. Di sini ada tujuan dari perencanaan. Masa yang akan datang tidak dapat dideskripsikan secara pasti, namun demikian kita perlu mengestimasi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Dengan bagaimana? Dengan membaca kecenderungannya di masa kini. Perencanaan yang terumus dengan baik, dengan mempertimbangkan apa yang sudah dicapai, membaca apa yang sedang terjadi, dan memproyeksikan kecenderungan yang terjadi di masa depan, memungkinkan perencanaan tersebut menjadi alat perubahan yang memiliki tingkat kepastian tinggi dengan risiko yang minimal. Perencanaan yang baik dilakukan untuk mencapai satu, yaitu agar tujuan-tujuan dan sumber teknik metode di sini memiliki relevansi yang tinggi dengan tuntutan masa depan sehingga dapat mengurangi risiko keputusan. Nomor 2 yaitu positive benefit, yaitu produktivitas dapat meningkatkan sejalan dengan dirumuskannya rencana dan komprehensif dan tepat. Ada juga di sini pendekatan perencanaan. Berdasarkan organisasi perencanaan pendidikan di sini memiliki skop dari ukuran mikro, sekolah, meso, kabupaten, kota, provinsi, dan makro nasional. Jadi pada tiap jenis, jenjang, dan satuan pendidikan dalam perumusannya, perencanaan pendidikan dapat menggunakan pendekatan perencanaan tenaga kerja, pendekatan permintaan sosial, pendekatan nilai balik, dan pendekatan biaya efektivitas. Langsung saja di sini kita membahas prinsip-prinsip perencanaan. Depdiknas 2006 merinci bahwasanya prinsip perencanaan pendidikan yaitu nomor 1 memperbaiki hasil pendidikan, nomor 2 membawa perubahan yang lebih baik, peningkatan ataupun pengembangan, seperti itu. Yang ketiga demand driven, yang keempat menyeluruh, yang kelima keterkaitan dengan RPS. RPS di sini rencana pendidikan dinas provinsi, Restranda.
repetada, dan sebagainya. Dan yang keenam, partisipasi. Yang ketujuh, keterwakilan. 8, data driven. 9, realistis sesuai dengan hasil analisis SWOT. Yang ke-10, mendasarkan pada hasil review dan evaluasi. Ke-11, keterpaduan. Yang 12, holistik dan 13, transparansi, dan yang 14, keterkaitan serta kesepadanan dengan rencana-rencana instansi terkait. Di sini ada juga jenis dan lingkup perencanaan. Jenis perencanaan menurut zaman Satori 1999 adalah terdiri dari perencanaan di sini dimulai pada tingkat organisasi yang paling atas ke bawah. Yang kedua, perencanaan dimulai pada tingkat organisasi yang paling bawah ke atas. Kemudian yang ketiga, perencanaan diagonal horizontal. Yang keempat, rencana bergulir. Dan yang kelima, gabungan top down atau bottom down planning. 6, perencanaan strategis. 7, perencanaan operasional. Sedangkan lingkup perencanaan di sini terdiri dari perencanaan mikro, meso, dan makro. Adapun tahapan dari perencanaan, tahapan yang dikembangkan Bagrat dan Trull 1973 adalah persiapan perencanaan. Di sini nomor 1, menentukan masalah perencanaan pendidikan, mencakup gambaran ruang lingkup permasalahannya, mempelajari apa yang telah terjadi, menetapkan apa yang ada dan yang seharusnya ada, kenyataan dan juga harapan. Yang keempat, sumber dan keterbatasannya, kemudian mengembangkan bagian-bagian perencanaan dan prioritasnya. Kemudian ada juga tahapan perencanaan yang disusun tim peningkatan mutu SMP Depdiknas 2006 sebagai berikut: melakukan analisis lingkungan strategis, melakukan analisis situasi untuk mengetahui situasi pendidikan saat ini, dan memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang, mencari kesenjangan antara butir 2 dan 3. Seperti itu. Kemudian di sini ada untuk merumuskan visi misi nilai lembaga. Visi di sini adalah gambaran masa depan yang ideal yang dibentuk anggota organisasi berdasarkan visi pribadi individu. Visi di sini merupakan pernyataan yang mengandung gambaran masa depan yang menatang dari keadaan yang diinginkan untuk menjamin kelangsungan hidup dan juga perkembangan organisasinya. Misi di sini merupakan rumusan umum mengenai tindakan atau upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang jelas akan membantu pencapaian hasil yang efektif, bermutu, seperti itu. Dan yang C, nilai, menjelaskan bagaimana cara kita itu melakukan tugas masing-masing untuk mencapai misi organisasi. Nilai ini harus dijabarkan sepenuhnya sejatinya dalam sikap dan ataupun perilaku sehari-hari, karena nilai-nilai individu dan organisasi ini sangat menentukan tercapainya visi maupun misi. Di sini ada tujuan dan sasaran. Jadi tujuannya mengandung usaha untuk melaksanakan tindakan atau rumusan mengenai apa yang diinginkan pada kurun waktu tertentu. Sasaran organisasinya adalah rumusan spesifik mengenai apa yang diinginkan pada kurun waktu tertentu. Jadi sasarannya merupakan fokus tindakan di samping hal-hal yang bersifat spesifik. Strateginya di sini kebijakan program kegiatan. Kemudian evaluasi kinerja. Jadi dapat berupa panutan dan evaluasi yang memberikan umpan balik terhadap keberlangsungan ataupun masa depan rencana, seperti itu. Pada video kali ini hanya
Sampai sini ya yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf mungkin dari awal video sampai sekarang banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.